Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mantri Studio. Di sini saya menjelaskan beberapa hal yang terkait di dalam survei bangunan yang mau direnovasi. Ini sih secara simpel saja. Sini ada proyek rumah tinggal yang sudah lama tidak ditinggalin di daerah Tebet Dalam ya. Untuk memberikan laporan kepada owner atau yang punya rumah, sehingga saya melampirkan beberapa hal hasil survei, terutama dari identifikasi masalahnya apa di lapangan, yang kedua apa aja yang perlu harus disiapkan di lapangan, terutama material dan alat bantu, dan lampiran foto yang bagian mana aja, ruangan mana aja yang bermasalah. Ini sih bangunan cukup sederhana ya, maksudnya hanya beberapa item pekerjaan yang mau dibetulin ya, diperbaiki, terutama di bagian plafon, di bagian cat dinding dan lain-lainnya. Mungkin nanti saya akan jabarkan satu persatu seperti apa sih laporan hasil survei yang harus dilampirkan kepada si yang punya rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Laporan terutama ya, kita siapkan dulu lampirannya, judulnya. Misalkan ada di ruangan depan atau tampak bangunan, itu masalahnya, problemnya apa saja. Misalkan ini masalahnya ada di tiangnya sudah lapuk, atau di bagian cat-catnya lainnya sudah tidak layak untuk dilihat ya, maksudnya udah tidak bagus dilihat secara estetika. Terus yang kedua ya, ada di area atas bangunan, plafonnya atau gisumnya, atau saya lihat di sini si triplek ya, sudah lapuk untuk catnya. Terus di sini ada bekas buangan talang air yang akhirnya secara estetika kurang bagus, seperti itu. Yang kedua di area topi-topi bangunan ya, yang sudah kurang bagus dilihatnya juga ya, kurang lebih masalah-masalah, problem-problem yang terlihat kurang baik, maka itu yang akan kita laporkan kepada yang punya rumah, seperti itu. Maka kita harus memberikan identifikasi masalah yang hasil survei kita di lokasi, terutama di area depan dulu ya. Seperti nomor 1, area tampak depan diperlukan pengecatan kembali pada tiang-tiang, topi jendela karena sudah lapuk usia, perlu dikerok dan dicat kembali. Dan area pada profil jendela juga perlu diperbaiki pengecatan. Kedua, pipa buangan air talang atas perlu diganti karena sudah terlapis lumut bekas air hujan pada talang. Yang ketiga, plafon lantai atas juga perlu diperbaiki, dicat sudah mengelupas. Pembersihan rumput liar dan pembersihan area ini terutama yang pada area depan terlebih dahulu, sehingga dari situ dampaknya memerlukan material atau material dan alat bantu untuk mengerjakan area depan seperti cat, amplas kasar, matex, lemfox. Ini lemfox dan matex sebenarnya fungsinya lebih kepada teman-teman pasti tahu, ini lebih kepada meratakan pori-pori ya, dan ada yang gelombang juga bisa. Ini lemfox ini dicampur dengan matex, guna fungsinya adalah untuk lebih cepat kepada pengeringan, sehingga memang bagus sih. Ini aplikasi yang sering digunakan oleh tukang-tukang kita. Terus pipa 3 in, ini pipa juga harus dicek apakah pipanya sudah sesuai 3 in atau 4 in dan sebagainya. Ini juga keni atau L, ini juga perlu kita lihat apakah sambungannya yang menyebabkan kebocoran dan lainnya. Lem pipa, kuas, roll, bakcat, kompon ini kita laporkan untuk memberikan apa saja sih yang perlu dan apa saja yang akan dikerjakan di rumah yang akan direnovasi. Yang kedua, ruang tamu. Ruang tamu di sini saya menjelaskan bahwa ada ruangan yang sudah jebol ya, entah itu sudah kena tetesan air atau enggak. Yang jelas sih ke sana tidak ada genangan air di bekas gipsumnya ya. Biasanya kuning, kalau misalkan kuning berarti itu kena tetesan air dan jebol ke bawah. Ini di lantai 2 sebenarnya, jadi sekitar 6 meter lah dari bawah. Ini sampingnya sama juga, ini dari tetesan air, sehingga kita bisa menyimpulkan ada beberapa item pekerjaan yang harus diselesaikan di ruangan tersebut. Identifikasi masalahnya, plafon ruangan tamu sudah jatuh dan perlu diganti. Gypsum existing jatuh diakibatkan sepertinya ada hewan sehingga tertekan dan jatuh.
Yang kedua, gipsum lorong kamar mandi. Ini nih yang dimaksud gipsum lorong kamar mandi yang diakibatkan oleh tetesan air dari talang atas, perlu dibongkar, dipasang baru. Pemasangan list baru di list plafon, dicari sampel yang mirip dengan existing. Biasanya biasanya kita merenovasi itu harus menyesuaikan existing yang ada sehingga menyerupai material-material yang sudah ada di lokasi. Keperluan material kurang lebih yang diperlukan adalah cat plafon, hamplas kasar, mate, kompon, hollow galvanis, skrup, gipsum 9 mili, kasas, kerap, kaso ini buat bristing ya, paku dan lain-lainnya. Sebenarnya fungsi dari laporan di sini untuk meyakinkan kepada owner apa saja yang harus dikerjakan. Selebihnya sama saja, ini problem-problem masalahnya, keperluan materialnya, sehingga bisa kita lampirkan ya kepada yang punya rumah apa saja item pekerjaan yang harus dikerjakan dan selama berapa harikah untuk mengerjakan seperti ini. Untuk mengerjakan seperti time schedule atau rencana pada sebuah bangunan atau yang renovasi, ini biasanya diperkirakan pengalaman yang sudah ya, maksudnya pengerjaan plafon itu berapa hari, secara pekerjaannya seperti apa, pekerjaannya banyak atau tidak, sehingga kita bisa perkirakan pekerjaan ini akan berapa hari, berapa minggu, berapa bulan dan sebagainya, sehingga kita bisa laporkan juga kepada yang punya rumah. Bu, Pak, ini item pekerjaannya terutama bagian depan, bagian kamar, bagian ruang tamu dan sebagainya kurang lebih seperti ini. Untuk keperluan material seperti ini sebenarnya keperluan material di sini kalau dari yang punya rumah langsung tanggung jawab. Kita hanya mengadakan tukang saja dan tanggung jawab saja. Untuk material dan sebagainya ini sudah tanggung jawab yang punya rumah. Biasanya seperti itu. Tapi ada juga yang terima jadi materialnya dari kita, semuanya dari kita, itu yang dikatakan borongan. Kurang lebih seperti itu. Semoga manfaat bagi teman-teman yang sedang belajar dan kita sama-sama belajar. Insya Allah manfaat ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.